memang apa ya, untuk menjadi orang Jawa itu susah-susah gampang, tapi kita harus mencobanya. Nah, suatu ketika saya pengen melihat lagi budaya Jawa ditulis dengan bahasa Jawa dan ditulis dengan aksara Jawa, dibahas nganggo basa Jawa, itu luar biasa sekali. Jadi sepertinya kalau itu bisa terwujud di daerah istimewa Yogyakarta, saya sampai merinding ini mengatakan ini. Saya merasa Mbah Iman Budi Santoso sedang ada di situ, dan beliau pasti saya yakin tersenyum lagi. Jawa Bali neng pangkuane wong Jawa. Ya, jadi kenapa saya terus kemudian bergelut di sastra Jawa, terus kemudian berkarir di sastra Jawa, tidak lepas dari sejarah panjang. Nah, kalau dulu di zaman sekolah itu ya mungkin kalau pelajaran matematika atau fisika itu ya tidak bisa dibilang bodoh-bodoh amat. Nah, rankingnya ya lumayan lah, 5 besar di sekolahan. Nah, tapi nek terus di atau ada lomba di luar sekolah di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi. Nah, pernah itu melu lomba matematika, ternyata juara 2, keren loh. Tapi dari bawah. Lah itu terus yang membuat saya, wah, apa ya, sepertinya arah takdir saya bukan di sini deh. Oke, terus dicoba lagi di kompetisi atau di lomba yang lain. Nah, terus dapat kesempatan mengikuti lomba menyanyi solo vokal. Nah, ternyata di kecamatan dapat nomor, sampai di kabupaten pun saya dapat juara 2. Nah, begitu juga selanjutnya di jenjang berikutnya. Nah, lagi-lagi diikutkan dengan lomba-lomba yang lomba pelajaran lah, sebelum lomba yang berhubungan dengan bahasa atau sastra Jawa. Lagi-lagi kalah meneh. Meskipun di kelas itu ya tergolong anak yang lumayan mendapatkan ranking, tapi kalau diikutkan lomba ternyata wah, ampun. Jadi lagi-lagi dapat kesempatan lagi. Nah, dilalai dapat kesempatan untuk mengikuti lomba ahli aksara Jawa. Nah, di saat itu saya dapat juara, tahun pertama dapat juara 2 kabupaten, terus tahun berikutnya di tahun kedua dapat juara 1 lomba ahli aksara Jawa tingkat kabupaten. Nah, mulai saat itulah, detik itulah, sepertinya saya seperti mendapatkan mendapatkan bisikan atau mendapatkan wangsit gitu. Sepertinya arah perjalanan hidup saya berada di sastra Jawa. Sepertinya kalau saya pengen mengikuti jejak teman-teman untuk ya berkarir di olimpiade matematika atau fisika, seperti dihalang-halangi. Wah, seperti apa, rankingnya itu ditaruh di paling bawah. Ya, jadi ya seperti pepatah Jawa bilang, nek dadi wong iki kudu tahu diri, iso menempatkan diri. Jadi titah seorang Hayu Apang Darmawan iki arek didadeki apa to? Digariske nang ndi. Jadi sejak SD mulai kelas 5, 6, SMP, SMA sudah mulai menata. Kira-kira aku iki dalan uripku arek nang ndi? Arek digariske nang ndi. Nah, itu harus paham benar. Jadi mulai SMP, mulai SMA ya trackku ya di luar pelajaran. Kalau ada hubungannya dengan sastra Jawa mesti ikut. Pasti tidak absen dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahasa sastra Jawa, termasuk kegiatan harian atau kegiatan yang di sekolah ataupun di kompetisi atau lomba-lomba. Nah, tidak lain kok selalu mendapatkan juara. Dari situlah pemantik, terus kemudian kuliah pun di pendidikan bahasa Jawa UNY.
Ya, terus di bagian apa di dunia tulis menulis, ini luar biasa sekali, kebetulan sekali saya selesai sekolah S1 di UNJ Pendidikan Bahasa Jawa. Terus ini tidak sengaja banget, saya nggak ada kepikiran untuk sekolah lagi di S2. Jadi di situ ada teman-teman yang sedang nongkrong ngumpul di depan ruang jurusan, mereka baru ngobrol sekolah lagi S2 loh kan. Nggak ada bayangan, nggak ada orang ngimpi blas. Sejak kecil saya tidak ada mimpi untuk sekolah yang menurut saya dan mungkin di daerah saya sekolah seluruh itu wow banget. Dan di situ teman-teman lagi ngobrol, ada yang pengen sekolah di Leiden, ada yang pengen sekolah di Australia. Nah, wah keren banget. Nah, disitulah terus kemudian wah kok udah daftar, tak melu daftar coba-coba. Dan ternyata tes pertama kedua lolos dan bertemulah dengan teman-teman yang luar biasa sekali di ilmu sastra UGM. Di situ saya pernah ditanya sama salah satu teman saya, "Kowe bar nang UNJ arep dadi apa? Ning kene arep dadi apa?" Nah, iklim di ilmu sastra UGM itu luar biasa sekali menempa saya. Terus teman-teman mereka adalah penulis semua, rata-rata penulis. Nah, tergerak terdorong untuk aku ya kudu iso. Nah, ternyata dari perbincangan itu saya mencoba menulis, terus juga membaca dari banyak literasi tentang sastra, baik geguritan, cerkak, ada tembang mocopat. Nah, sepertinya feel penulisan saya berada di geguritan dari Mbah Iman Budi Santoso. Nah, terus dari Krishna Miharja. Nah, itu ya sangat-sangat berkesan untuk saya. Pertama belum kenal, hanya kenal nama aja. Wah, ada nama Iman Budi Santoso, ada Krishna Miharja. Nah, ini saya sangat bangga sekali bisa bertemu dengan penulisnya langsung. Dan ternyata beliau berdua sangat welcome, banyak memberikan pelajaran tentang bukan menulis geguritan sing apik itu seperti apa, tapi menjadi orang yang baik itu seperti apa, menjadi orang yang sukses itu seperti apa, cara menjadi orang sukses. Terus nek wis sukses ki terus kudu piye, perilakunya seperti apa. Nah, yang paling saya ingat dari Mbah Iman Budi Santoso adalah ajar Bali dadi wong Jawa. Nah, ternyata kita hidup di Jawa itu wis ya seperti orang bilang wis hilang Jawa nih. Dan terus kemudian Jawa itu yang seperti apa. Nah, mulanya di situ Mbah Iman pun sampai di akhir hayatnya kalau saya ngobrol dengan beliau ya kata ajar itu menjadi seperti pusaka. Ya, kita selamanya akan belajar untuk kembali menjadi orang Jawa. Jawa yang seperti apa, Jawa yang baik yang seperti apa, yang istimewa seperti apa. Nah, pencarian itu yang menjadikan kemudian gairah untuk menulis di sastra Jawa begitu luar biasa sekali. Terus kalau pengalaman pertama nulis bisa masuk di media cetak di Kedaulatan Rakyat. Kalau di hari Minggu itu ada rubrik Mekarsari. Nah, tak coba ngirim ke sana dengan bantuan ada, kalau dulu saya berada di Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Nah, di tempat di sana dilatih menulis di sana sama Pak Yohanes Yamto juga, dikasih tahu caranya bisa masuk ke media seperti apa, karena ternyata setiap media memiliki cara yang berbeda. Nah, diajarkan, ditaruh di CD, dulu masih bentuknya CD, filenya masukkan CD, terus dikirim ke KR. Nah, ternyata dimuat. Wah, luar biasa, seneng banget. Terus tak potong, terus tak kasih figura. Itu karya pertama kali saya membuat, tak kirim terus dimuat. Nah, luar biasa sekali. Nah, mungkin ini yang menjadi istimewa dari Yogyakarta. Orangnya baik-baik dan mau membantu tanpa pamrih, benar-benar tanpa pamrih. Mereka senang ketika generasi selanjutnya itu bisa sukses. Bahkan
bisa sukses melebihi beliau seperti yang disampaikan misal guru saya juga Mas Adi Satyoko, ya kita yang sudah dianggap senior ini tugasnya adalah mendidik yang generasi selanjutnya, dan kita sangat suka, sangat bangga sekali ketika adik-adik yang umurnya di bawah senior itu kemudian sukses menjadi penulis, bisa tulisannya bagus, bisa dimuat di media, terus mungkin kemudian bisa menjadi narasumber atau juri atau berkarir sukses di bidang sastra tersebut. Salut untuk para orang-orang yang pernah berada di sekeliling saya terus mensupport menulis dan menjadikan ya mungkin saya seperti ini gitu. Ya, pertumbuhan sastra Jawa sangat luar biasa sekali di daerah istimewa Yogyakarta, apalagi didukung dengan dana keistimewaan. Nah, kita melihat ada banyak sekali seleksi atau kompetisi atau lomba dan sejenisnya, baik itu membuat cerita cekak, membuat geguritan, membuat esai berbahasa Jawa. Nah, setiap tahun pasti ada penulis-penulis baru didukung dari teman-teman mahasiswa ataupun yang masih SMA. Jadi SMA pun ternyata info geliat sastra Jawa sudah didengar sampai ke lapisan SMA, dan tulisannya pun bagus-bagus. Dengan indikatornya teman-teman ini, adik-adik ini juga lolos dalam seleksi antologi, baik itu yang paling ngetren di DIY ada seleksi geguritan, cerita cekak, dan esai tadi. Nah, terus selanjutnya, nah ini mungkin yang apa ya, yang berbeda dari daerah lain. Nah, sekitar 2 tahun ini diseleksi itu menggunakan basa Jawa ragam kromo. Nah, ini tentunya menjadi tantangan dari teman-teman. Nah, ini kalau melihat atensinya di awal, wah, yang kulino dengan menggunakan bahasa ngoko atau bahasa apa media massa itu kan cenderung ngoko ya. Apa nggawe tulisan kok nganggo basa kromo. Nah, ternyata ini penting sekali untuk meningkatkan atau juga memberikan bahan bacaan untuk adik-adik kita yang membutuhkan literasi bahasa Jawa yang ragamnya kromo, sehingga ya ngoko iso, kromo ya iso. Karena tentunya di zaman ini ya mau tidak mau kita harus menjadi manusia poliglot, menguasai lebih dari 3 bahasa, 4 bahasa, syukur bisa menguasai lebih dari 5 bahasa. Nah, kalau terus kemudian melihat apa ya, persaingannya pun sangat sengit, baik untuk sastrawan muda, begitu juga sastrawan yang sudah senior berumur. Nah, gitu. Kalau melihat pertarungan di Jogja itu, mereka yang muda berusaha untuk bisa eksis, bisa berdampingan dengan sastrawan senior di DIY. Begitu juga yang senior ini juga mereka apa ya, grengseng, semangat untuk menunjukkan diri. Aku sudah berumur, umurku sudah 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, hampir 80 tahun. Wah, aku tetap nulis loh, Dek. Nah, aku tetap nulis. Yo iki kehidupanku adalah saiki nulis. Nek ra nulis engko aku cepet pikun. Nah, ini luar biasa sekali semangat dari teman-teman. Jadi kegiatan menulis ini ya sebagai apa ya, untuk olahraga juga, untuk terapi untuk sastrawan-sastrawan senior. Nah, mungkin itu jarang dibahas juga. Nah, banyak sekali pelajaran dari saya melihat geliat itu. Jadi keduanya itu saling harmonis, meskipun mereka bersaing, tapi kalau kumpul gitu ya iso ger bareng. Dan mereka saling mengingatkan. Nah, ini luar biasanya. Kuwi wis ngirim burung. Selak tutup loh, itu wis akhir bulan, le tutup tanggal 30. Nah, ternyata mereka saling mengingatkan. Yang muda mengingatkan yang tua,
begitu juga yang tua atau senior mengingatkan yang muda itu. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah kuantitasnya sudah mulai meningkat, kalau dulu cari penulis itu paling hanya ada 25 nama, 30 nama. Nah, sekarang bisa lebih dari 100 nama dari setiap jenis atau genre. Kegerutan bisa lebih dari 100 nama, bukan 100 karya, tapi 100 sastrawan yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu tentunya kita juga akan melihat jangan-jangan kualitasnya seperti apa. Kuantitasnya naik tapi jangan-jangan kualitasnya terus kemudian asal nulis, asal ngirim, mbok-mbok atau mbok menowo lolos. Nah, ini imbang-imbangan. Ada yang kualitasnya memang bagus, ada yang ya istilahnya apa ya, kalau Mbak Iman itu masuk angin, wah ini karyanya masuk angin atau kosong. Nah, tapi mungkin ya pemahaman kita terhadap cara membacanya saja. Tapi yang jelas dari setiap tahun kualitasnya pun pasti akan berangsur-angsur naik. Nah, luar biasanya lagi di kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta itu terus kemudian dari yang dulu tidak ada sanggar, kemudian ada sanggar. Di Sleman dulu Sanggar Sastra Jawa belum ada, terus kemudian muncul. Di Gunung Kidul begitu juga, apalagi di Kulon Progo. Kalau membicarakan sanggar sastra tidak hanya di sastra Jawa itu, wah ternyata banyak sekali. Saya pernah menghitung ada sekitar 9 mungkin kelompok sastra yang berada di Kulon Progo. Luar biasa sekali. Itu yang wujudnya fisik, belum yang wujudnya digital, seperti kelompok sastra yang di YouTube ataupun di Facebook yang basisnya di Kulon Progo. Nah, kebetulan saya orang Kulon Progo asli, jadi ya cukup memantau pergerakan sastra di Kulon Progo. Kalau di satu kabupaten ada 9 bahkan bisa lebih kan, oke banget itu. Iya. Jadi teman-teman paguyuban itu yang terus kemudian membuat sekolah seperti sekolah, terus pelatihan kepenulisan baik yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Nah, itu luar biasa sekali. Artinya pasti di dalam sekolah menulis sastra itu mereka akan diajarkan untuk meningkatkan kualitas karyanya. Jadi untuk geliat sastra Jawa dari tahun ke tahun, kalau menurut saya kualitasnya akan berangsur-angsur akan naik, kualitasnya akan semakin bagus, layak untuk dibaca, layak untuk dipentaskan. Satu pesan yang sangat berkesan, nah ini luar biasa sekali dari Mbah Iman Budi Santoso yang sangat-sangat terngiang sekali dalam hati sanubari saya, terus kemudian tak pegang benar-benar, yaitu ajar Bali dadi wong Jawa. Nah, memang apa ya, untuk menjadi orang Jawa itu susah-susah gampang, tapi kita harus mencobanya. Nah, suatu ketika saya pengen melihat lagi budaya Jawa ditulis dengan bahasa Jawa dan ditulis dengan aksara Jawa, dibahas nganggo basa Jawa. Itu luar biasa sekali. Jadi sepertinya kalau itu bisa terwujud di daerah istimewa Yogyakarta, saya sampai merinding ini mengatakan ini. Saya merasa Mbah Iman Budi Santoso sedang ada di situ, dan beliau pasti saya yakin tersenyum lagi. Jawa Bali neng pangkuane wong Jawa. Gitu.